Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu sekalian yang saya banggakan, pada kesempatan pertama tahun intinya saya mengajak kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang mana sebagaimana pengumuman yang sudah disampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu masih diberi kesehatan sehingga bisa hadir terkait apel hari ini di rumah sakit di tahun 2026. Kemudian salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada Ibu Direktur yang telah memfasilitasi kegiatan apel pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada bapak-bapak sekalian sudah berkenan hadir di apel hari ini. Adapun apel hari ini saya ingin menginformasikan bahwa Bapak Ibu menginformasikan bahwa untuk tahun anggaran 2026 ini sudah bisa kita mulai. Akan tetapi banyak keterbatasan-keterbatasan di tahun anggaran 2026 yang ini saya yakin bahwa bisa kita lalui bersama asalkan kita semuanya kompak. Kemudian di dalam melaksanakan tugas kita mendahulukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi keputusan-keputusan dari pimpinan terkait pelaksanaan anggaran 2026 ini sudah istilahnya sudah ketok palu, tinggal kita laksanakan sehingga apa yang masih menjadi kekurangan-kekurangan ini mari kita sama-sama untuk menambahnya. Jadi kenapa saya mengambil rumah sakit pada hari ini? Karena memang pusat dari pelayanan kesehatan ini hanya di Rumah Sakit Tais. Dari satu kabupaten Seluma, ini rumah sakitnya cuma ada di sini. Jadi di Kabupaten Seluma ini hanya punya satu rumah sakit. Belum ada dalam artian investor atau mungkin yang lain yang mencoba untuk membangun rumah sakit di Kabupaten Seluma. Nah ini dengan cuma hanya satu-satunya rumah sakit yang ada di Kabupaten Seluma, tentunya kita harus memberikan pelayanan terbaik, Pak. Kita harus memberikan pelayanan terbaik sehingga rumah sakit kita ini bisa, kalau bisa saya katakan bisa menjadi rumah sakit yang bisa membanggakan bagi masyarakat Kabupaten Seluma. Banyak keluhan-keluhan, laporan-laporan yang sampai kepada kita terkait pelayanan rumah sakit. Akan tetapi setelah saya pelajari sebenarnya ini hanya permasalahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian belum kompak. Jadi di sini mungkin ada PNS, ada P3K ya. P3K ada Bu. Mungkin P3K penuh waktu bisa angkat tangan Bu. Untuk yang paruh waktu ada? Paruh waktu tidak ada.
Jadi ada PNS, ada P3K. Nah, jadi kalau kita jadi PNS, salah satu sumpah yang kita ucapkan bahwa kita harus mengedepankan kepentingan negara atau kepentingan daerah di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Nah, disinilah. Nah, jadi ingat para dewa. Jadi intinya di 2026 kebijakan dari kita tidak ada lagi pengangkatan tenaga honorer. Tenaga honorer berdasarkan peraturan yang sudah ada itu sudah selesai proses penataannya maupun pengangkatannya di tahun anggaran 2025 terakhir. Untuk Kabupaten Seluma, seluruh honorer atau tenaga non-ASN yang ada di dalam database itu semuanya sudah diangkat. Jadi baik sebagai CPNS, kemudian juga sebagai P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Sehingga ke depan tidak akan ada lagi pengangkatan ASN kecuali melalui proses seleksi. Jadi kalau misalnya P3K mau jadi CPNS harus ikut seleksi. Ini aturan-aturan yang ada sekarang. Dalam hal pemerintah, daerah ataupun instansi yang masih membutuhkan tiga profesi yaitu supir, tenaga keamanan, kemudian juga tenaga kebersihan dapat mempekerjakan melalui mekanisme alih daya atau jual kontrak. Jadi kalaupun nanti mengingat kondisi keuangan yang tidak memungkinkan kita melakukan mekanisme outsourcing melalui pihak ketiga, maka anggarannya dianggarkan oleh OPD masing-masing. Jadi nanti silakan bagi OPD, dalam hal ini mungkin rumah sakit yang masih membutuhkan dengan tiga tenaga tersebut, silakan nanti melalui mekanisme outsourcing atau melalui mekanisme individual kontrak. Nah, jadi kalaupun nanti ada kontraknya, itu tidak bisa menjadi dasar bahwa Bapak-Bapak Ibu sekalian adalah honorer. Maksudnya yang di kontrak nanti itu bukan honorer, tapi mereka pegawai kontrak. Karena di dalam Undang-Undang ASN, tiga posisi ini yang tidak ada posisinya di ASN. Terkhusus rumah sakit, karena rumah sakit ini merupakan badan layanan umum daerah, di mana mereka mempunyai pendapatan dan istilahnya itu bisa mengelola uang secara sendiri selagi petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis dari pelaksanaan BLUD ini membolehkan mereka untuk mempekerjakan selain tiga posisi di atas, itu kami serahkan sepenuhnya ke rumah sakit. Nah, permasalahannya ke depan saya minta posisi ini jangan juga diakal-akali.
nanti dikontraknya sebagai petugas kebersihan, padahal background dia perawat. Biarlah asal kami honor. Jadi saya tegaskan bahwa kontrak di 2026 ini tidak bisa menjadi dasar bahwa bapak-bapak ibu-ibu adalah honorer. Jadi kalau seandainya bapak dikontrak, bapak atau ibu dikontrak nanti oleh BLUD, ini mungkin sebagai perawat atau tenaga ahli lainnya, itu pendanaannya melalui BLUD. Akan tetapi kalau pendanaannya melalui APBD hanya 3 posisi ini. Nah, terkait hal ini, saya pada kesempatan ini meminta bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk segera mungkin kompak dan berubah. Karena yang selama ini mungkin di dalam pekerjaannya terlalu mengandalkan tenaga honorer, maka dipastikan di 2026 tenaga-tenaga tersebut sudah tidak ada. Yang ada cuma petugas kebersihan, yang ada cuma petugas keamanan, yang ada cuma pengemudi, mungkin pengemudi direktur dan ambulan. Jadi seandainya pelayanan terkait rumah sakit ini, pengabdian bapak-bapak ibu-ibu lah yang dituntut. Kalau memang ada sampah di lingkungan kantor bapak-bapak ibu-ibu, kalau memang bisa dibersihkan sendiri, bersihkan sendiri. Kalau memang ada omprengan kepada pasien, kalau memang sudah tidak ada lagi yang mengantarkan, maka kita sebagai PNS, P3K, ASN wajib hukumnya. Jadi di sini pengabdian ini yang sangat diperlukan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya yakin rumah sakit ini ke depan akan lebih baik seandainya ASN yang ada di sini kompak dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi, tapi lebih kepada pengabdian kita kepada masyarakat dan Kabupaten Lima pada umumnya. Jadi Pak Bupati yang sekarang, mungkin Bapak Ibu, beliau aktif, beliau terus memantau kegiatan-kegiatan. Nah, sampai saat ini yang masih minim kegiatan ini di rumah sakit. Jadi pada kesempatan ini menyambung apa yang disampaikan Pak Bupati pada apel Akbar, agar rumah sakit membuat konten aktivitasnya sampai ke level eselon 4. Di-upload setiap hari. Jadi tolong dibantu bapak-bapak, ibu-ibu, apapun yang dikerjakan itu diinformasikan secara berjenjang. Nanti akan kita informasikan atau publikasikan di dalam situs-situs atau kanal-kanal kabupaten, agar masyarakat Kabupaten Rumah tahu bahwa ada aktivitas di rumah sakit ini, tahu prosedur, tata cara di dalam melakukan pelayanan di rumah sakit. Jadi pada kesempatan ini saya izin bertanya, bisa kita sama-sama bekerja sama, bapak-bapak, bergotong royong agar rumah sakit kita ini lebih baik dan lebih profesional. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu? Bisa. Baik, terima kasih. Jadi selamat bekerja di sini. Nanti untuk kalau selama ini bapak-bapak, ibu-ibu banyak berkeluh kesah di belakang, jadi stop dulu lah keluh kesahnya. Sibukkanlah bapak-bapak, ibu-ibu dalam bekerja melayani masyarakat. Terkait ini, biarlah untuk penilaian dilakukan secara berjenjang. Ya. Jadi jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu yang menjadi penilai. Dan jangan juga bapak-bapak, ibu-ibu menjadi penilai diri sendiri.
Karena yang bisa menilai diri kita adalah orang lain. Kalau kita menilai diri kita sendiri, kita ini pandai itu lah. Jadi pada kesempatan ini selamat bekerja, jangan ragu-ragu dalam bekerja. 2026 ini sudah mulai, tidak ada lagi kendala di dalam pelaksanaan pekerjaan. Untuk kantor, milikilah tingkatkan sense of belonging, rasa memiliki kantor, sehingga nanti kantor kita lebih terlihat layak dalam melakukan pelayanan masyarakat. Kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu bisa bantu, kenapa harus menunggu orang lain? Nah ini Bu, ya, yang bisa saya gambarkan pada kesempatan hari ini. Selamat bekerja, terima kasih atas pelayanan yang diberikan. Apel pada hari ini, arahan pada hari ini semata-mata saya sampaikan demi kemajuan pelaksanaan pelayanan di rumah sakit, khususnya dan pada umumnya pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Ciloma. Mungkin itu bapak-bapak, ibu-ibu pada kesempatannya bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya akan sedikit bertemu dengan para direktur, kabit dan kasubag. Pada kesempatan ini saya mohon maaf bila di dalam penyampaian arahan terdapat kata-kata mungkin yang kurang pantas. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Apel selesai, laporan selesai. Laporan. Kepada pembina pers, hormat gerak. Gerak. Buat. Tahun anggaran 2026 ini kan sudah berjalan. Jadi kemudian dengan keterbatasan APBD, kemudian dengan aturan yang ada, salah satunya bahwa Pemda ini tidak boleh lagi mengangkat, memperkerjakan tenaga selain 3, yaitu supir, tenaga kebersihan, dan tenaga keamanan. Nah, rumah sakit ini salah satu yang sebenarnya pegawainya itu lebih dari cukup. Ada 280 ASN di sini. Saya meminta, karena ini merupakan ujung tombak pelayanan di bidang kesehatan, optimalkan peran ASN yang ada. Jadi jangan lagi kita itu ketergantungan dengan tenaga honorer. Karena tenaga honorer ini berdasarkan aturan yang ada sudah habis untuk seluruh tenaga non ASN dalam hal ini honorer sudah diangkat melalui P3K maupun P3K Paruan. Itu semuanya sudah ada di database. Jadi optimalkan pelayanan, kurangi ego, karena rumah sakit ini kalau pelayanannya baik, insya Allah menjadi rumah sakit yang menjadi idola. Siap. Pastinya ini ya, karena kita jumlah kemarin itu untuk seluruh pegawai kita itu ada 385 orang. 385. Iya, yang dirumahkan itu kemarin 128, tapi itu sudah ikut kita hitungkan keseluruhan termasuk kebersihan, keamanan, bahkan supir. Tapi nanti ini kan mereka akan dikerjakan lagi yang untuk 3 item tadi. Jadi mungkin sekitar 128 dikurangi 38 mungkin sekitar 110 ya. Nah, itu mungkin yang dirumahkan. Jadi supir ambulan, tenaga kebersihan sama satpam yang masih dipertahankan Ibu ya? Iya, tapi kita untuk rumah sakit kan butuh juga laundry, sama pramusaji, sama teknisi dan IT. Jadi mungkin untuk itu tetap kita pekerjakan, tapi secara ininya
Untuk perjanjian kerjanya kita menggunakan 3 item karena yang untuk regulasinya kan cuma dikeluarkan untuk sistem outsourcing itu cuma 3 item tadi, yaitu kebersihan, keamanan, dan supir. Berarti di luar 3 kriteria tadi pakai blood jatuhnya nih Bu ya. Karena kita juga untuk APBD kalau kita rata-ratakan dengan jumlah kita kebetulan besar kan, kalau OPD lain mungkin cukup 10 atau 15, kalau rumah sakit besar kita butuh 38 orang. Jadi kita bantu dengan Oke.